Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini berkenaan dengan siwak. Dan siwak adalah termasuk bagian dari kesucian. Bahkan siwak ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun siwak ini adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, tapi mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendatangkan keridhaan pada para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Hurairah, yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Dia mengatakan, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashukka ala ummati." Wa fi riwayatin laula an ashukka ala al-mu'min la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam riwayat lain dikatakan seandainya tidak memberatkan kepada umatku, jadi maksudnya adalah orang-orang yang beriman, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk berwudu setiap kali hendak melaksanakan sholat. Jadi berwudu dan siwak. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan aku perintahkan dia untuk siwak setiap kali melaksanakan sholat. Jadi siwak adalah bagian yang akan menyempurnakan ibadah kita. Setiap kali mau sholat atau ketika wudu, kemudian kita siwak, itu menambah pahala kita. Apalagi kalau kita niatkan itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertambah lagi pahala kita. Dan siwak ini hukumnya sunnah. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyukka 'alal mu'min 'ala ummati. Seandainya tidak memberatkan. Artinya siwak ketika hendak melaksanakan sholat, ketika hendak berwudu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Tapi karena dia berat, maka tidak sampai diwajibkan kepada kita. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan siwak itu mendatangkan keridhaan Allah. Siwak itu mutahharatun lil fammi wa mardatun lirrabb. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siwak atau sikat gigi yang memiliki tujuan yang sama. Jadi membersihkan mulut kita dan mendatangkan roh,
mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali dia masuk ke rumah, dia mulai dengan siwak. Ketika bangun tidur di malam hari untuk tahajud, dia bersiwak. Ketika hendak berangkat ke sholat Jumat, dia bersiwak. Bahkan ada ulama salaf yang senantiasa membawa siwak, bahkan diletakkan di telinga, seperti tukang kayu. Dia letakkan di atas telinganya. Begitu dia mau sholat, dia siwak. Atau dalam keadaan apapun dia siwak. Makanya dilarang kepada kita sholat setelah makan bawang, baik itu bawang putih maupun bawang merah, bawang apa saja, bawang mentah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap ketika kita menghadap kepadanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidak suka mencium bau yang sedap ketika berjamaah bersamanya. Makanya dalam hal dikatakan, jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini, Masjid Nabawi, bagi orang yang makan buah ini, bawang. Karena itu membuat malaikat juga terganggu. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Kalau Nabi terganggu dengan bau bawang, malaikat juga terganggu dengan bau bawang. Maka kita hindari. Ini adalah kebalikan daripada siwak. Makanya orang yang perokok jangan sholat dulu, siwak dulu. Karena malaikat tidak senang mencium bau yang tidak sedap. Bahkan dikatakan kalau mau baca Quran sunnahkan siwak. Karena ketika kita membaca Al-Quran setelah siwak, maka malaikat itu akan semakin mendekat dengan kita. Nah, kita tahu kalau malaikat mendekati kita itu suatu kebaikan, tapi kalau setan yang mendekati kita itu adalah suatu keburukan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, siwak adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan, yakni disunnahkan bagi kita untuk siwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam walau sekecil apapun, dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.